Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtiastuti Edi dengan NIM 1802050076 dari 18A2 Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta akan menjelaskan materi tentang deformitas dan abnormalitas kromosom. Pertama adalah kromosom. Kromosom berasal dari kata kroma atau warna dan soma atau badan. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA dan menyimpan informasi genetik dalam sel. Kromosom terdiri atas dua bagian. Yang pertama, sentromer atau kinektor yang merupakan pusat kromosom berbentuk bulat. Yang kedua adalah lengan kromosom yang mengandung kromonema atau benang-benang DNA berjumlah 2 buah sepasang. Jumlah kromosom manusia adalah 46 buah atau 23 pasang yang terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Maka formula kromosom manusia adalah yang pertama, untuk laki-laki adalah 46 XY atau dapat dituliskan juga 44 plus XY. Yang kedua, untuk wanita adalah 46 XX atau dapat ditulis juga 44 plus XX. Rasio untuk dapat memperoleh anak laki-laki atau anak perempuan adalah sama, yaitu 50% atau 0,5. Adalah DNA adalah satu nukleotida terdiri dari yang pertama molekul gula, dalam hal ini adalah deoksiribosa. Yang kedua, suatu molekul fosfat. Yang ketiga, satu molekul basa nitrogen atau basa nitrogen terdiri dari 2 jenis, yaitu satu purin atau adenin, guanin. Yang kedua, pirimidin, timin, sitosin, dan urasil. DNA terbentuk dari banyak sekali nukleotida. Jika DNA melakukan transkripsi, bentuknya adalah single standar atau ssDNA. Selanjutnya adalah perbedaan DNA dan RNA. DNA yang pertama ditemukan dalam nukleus mitokondria dan kloroplas. Yang kedua berbentuk rantai ganda atau double helix yang sangat panjang. Yang ketiga fungsinya berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintetis protein. Yang keempat, kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintetis protein. Yang kelima, basa nitrogennya terdiri dari purin atau adenin atau guanin dan pirimidin atau timin dan sitosin. Yang keenam, komponen gulanya deoksiribosa, yaitu gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Yang kedua, RNA. Yang pertama adalah ditemukan di dalam nukleus sitoplasma dan ribosom. Yang kedua, berbentuk rantai tunggal atau pendek. Yang ketiga, fungsinya berhubungan erat dengan pelaksanaan sintetis protein. Yang keempat, kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintetis protein. Yang kelima, basa nitrogennya terdiri dari purin atau adenin dan guanin, dan pirimidin atau urasil dan sitosin. Yang terakhir, komponen gulanya ribosa. Penyakit atau kelainan yang terdiri dari materi genetik akan diturunkan pada turunannya. Penyakit atau kelainan genetik dibagi menjadi 2. Yang pertama, kelainan kromosom atau kelainan jumlah atau bentuk. Yang kedua, mutasi basa DNA atau kelainan susunan
basa DNA. Penyakit atau kelainan yang terdiri dari materi genetik akan diturunkan pada turunannya. Penyakit atau kelainan genetik dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelainan kromosom atau kelainan jumlah atau bentuk. Yang kedua, mutasi basa DNA atau kelainan susunan basa DNA. Selanjutnya adalah mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik atau gen atau kromosom suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetika selama pembelahan sel atau radiasi. Bahan kimia atau mutagen atau virus atau dapat terjadi selama proses meiosis. Ada dua jenis mutasi. Yang pertama, mutasi gen atau basa DNA sama dengan poin mutasi sama dengan mutasi nokta. Yang kedua, mutasi kromosom sama dengan cross mutasi sama dengan aberasi. Berdasarkan penyebabnya, mutagen dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fisika, disebabkan oleh radioaktif atau sinar alfa, beta, dan gamma. Yang kedua, kimia, disebabkan oleh zat pengawet, penyedap, zat perwarna, pestisida, dan obat-obatan. Yang ketiga, biologi, disebabkan oleh virus dan bakteri. Mutasi gen atau basa DNA terjadi akibat perubahan susunan basa dari DNA. Mutasi gen pada hemoglobin yang pertama, anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Normal HbA pada penderita anemia sel sabit adalah HbS atau bentuk sel eritositnya seperti sabit. Yang kedua, talasemia. Umur eritositnya pendek, yaitu sekitar kurang dari 120 hari. Kromosom mutasi dapat terjadi berupa yang pertama, kelainan jumlah kromosom, yang kedua, kelainan struktur kromosom. Abnormalitas of kromosom total, yang pertama, poliploidi atau euploidi. Terjadi perubahan pada seluruh kromosom diberi akhiran ploidi. Misal, monoploidi atau hiploidi N. Yang kedua, aneuploidi. Terjadi perubahan pada sebagian atau sepasang kromosom saja, diberi akhiran somi. Misalkan monosomi 2N-1. Selanjutnya, autosom kromosom total abnormalitas. Yang pertama, sindroma Patau. Genotip 47 XX atau XY plus 13, umurnya kurang dari 3 bulan. Yang kedua, sindroma Edward. Genotip 47 XX atau XY plus 18, umurnya kurang dari 6 bulan. Yang ketiga, sindroma Down. Dulu disebut mongoloid, muka pipih, jarak kedua mata relatif jauh, Sien-Mien, Kreis, atau hanya satu garis pada telapak tangan. Genotip 47XX atau XY plus 21. Definisi dari sindroma Down. Yang pertama, sindroma Down primer atau trisomi 21. Genotip 47XX atau XY plus 21. Frekuensi 92,5%, dilahirkan dari ibu berumur kurang lebih 35 tahun. Ditemukan satu orang dalam keluarga, tidak diwariskan. Yang kedua, sindroma Down sekunder.
genotif 46 XX atau XY, T atau 21 sampai 14 atau 15. Diwariskan dan dilahirkan dari ibu muda kurang dari 30 tahun. Biasanya ditemukan lebih dari satu anak. Yang ketiga, sindroma tersier atau mozaik. Ditemukan jumlah kromosomnya 47 dan penyebab belum jelas. Abnormalitas of kromosom struktur. Yang pertama, delesi. Lengan kromosomnya hilang sebagian, misal sindroma cri du chat. 46 XX atau XY min 5P. Yang kedua, duplikasi. Lengan kromosomnya bertambah panjang. Yang ketiga, inversi. Terjadi pindah tempat dari susunan gen dalam satu kromosom. Yang kelima, translokasi. Sebagian kromosom pindah tempat ke kromosom lain XX atau XYT 21 min 14 atau 15. Pewaris genetik. Berdasarkan letak kromosomnya dibedakan menjadi dua. Pewaris secara autosomal, yang pertama dominan, yang kedua resesif. Pewaris secara terangkai seks, yang pertama pewarisan terangkai X dominan dan resesif, yang kedua pewaris terangkai Y resesif. Selanjutnya adalah macam-macam kelainan kromosom. Yang pertama Down syndrome, yang kedua Turner syndrome, yang ketiga Edwards syndrome, yang keempat trisomi, yang kelima Klinefelter syndrome, yang keenam Spina-Bifida, yang ketujuh thalassemia. Down syndrome, kelainan genetik yang terjadi ketika bayi dalam kandungan memiliki kelebihan kromosom. Normalnya manusia memiliki 46 kromosom di setiap selnya. 23 diwarisi oleh ibu dan 23 lainnya diwarisi oleh ayah. Orang dengan kondisi Down syndrome memiliki 47 kromosom di setiap selnya. Gejala-gejala Down syndrome. Yang pertama, penampilan wajah yang khas, misalkan memiliki tulang hidung yang rata dan telinga yang kecil. Yang kedua, ukuran kepala lebih kecil dan bagian belakangnya datar. Yang ketiga, lehernya pendek dengan kulit di belakang leher terlihat agak kendur. Yang keempat, mulut berukuran kecil dan lidah yang terjulur. Yang kelima, otot kurang berbentuk dengan sempurna. Yang keenam, ada celah antara jari kaki pertama dan kedua. Yang ketujuh, telapak tangan yang lebar dengan jari-jari yang pendek dan satu lipatan pada telapak tangan. Penyebab Down syndrome, trisomi 21, yaitu kondisi ketika seorang anak memiliki 3 salinan di kromosom 21. Kondisi ini disebabkan oleh pembelahan sel yang tidak normal selama perkembangan sel sperma dari ayah maupun sel telur dari ibu. Pengobatan Down syndrome dapat dilakukan dengan cara yang pertama tes screening, yang kedua pemeriksaan USG, yang ketiga tes fetal DNA selama trimester kehamilan. Turner syndrome. Defeksi kromosom mengakibatkan berbagai gejala, mungkin ringan ataupun parah. Setiap orang memiliki 23 pasang kromosom, termasuk kromosom ke-23 yang menentukan jenis kelamin atau XY pada pria dan XX pada wanita. Pada sindrom Turner, cacat terjadi pada kromosom X. Pengobatan Turner syndrome, yang pertama terapi hormon, yang kedua menggunakan obat sesuai resep, yang ketiga pemeriksaan secara berkala dengan endokrinologis dan perawatan premier, yang keempat berolahraga, makan makanan yang sehat, dan mempertahankan berat badan yang ideal. Selanjutnya Edwards syndrome. Normalnya manusia memiliki sepasang kromosom, termasuk kromosom nomor 18. Pada kromosom sindrom Edwards
terdapat 3 kromosom nomor 18. Adanya tambahan pada pasangan kromosom 18 tersebut mengacukan perkembangan beberapa organ tubuh. Tanda dan gejala Edwards Syndrome: yang pertama, gangguan jantung; yang kedua, gangguan ginjal; yang ketiga, gangguan pernafasan; yang keempat, infeksi berulang pada paru-paru dan saluran kemih; yang kelima, hernia pada dinding perut. Trisomi 13 adalah kelainan genetik serius yang terjadi akibat terbentuknya salinan tambahan kromosom ke-13 di dalam beberapa atau seluruh sel tubuh. Dalam kondisi normal, bayi lahir memiliki 23 pasang kromosom sebagai pembawa gen dari orang tua. Namun dalam kasus ini, trisomi 13 pasangan kromosom ke-13 memiliki salinan ekstra sehingga jumlah menjadi 3 bukan 2. Tanda dan gejala trisomi 13 adalah: yang pertama, ukuran 1 atau 2 mata menjadi lebih kecil atau bibir sumbing. Yang kedua, jari tangan atau kaki berlebih bagi bayi tidak memiliki bola mata, baik satu atau keduanya. Yang ketiga, kulit kepala tidak dilapisi oleh usus berada di luar perut. Spina bifida adalah cacat lahir yang terjadi akibat terganggunya pembentukan tabung syaraf selama bayi dalam kandungan. Hal ini menyebabkan munculnya celah pada ruas tulang belakang. Tanda dan gejala spina bifida: yang pertama, tidak dapat menggerakkan tungkainya selama masa kandungan. Yang kedua, bentuk kaki, pinggul atau tulang belakang tidak normal. Yang ketiga, mengalami kejang. Dan yang terakhir, mengalami gangguan berkemih. Pengobatan spina bifida dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, terapi; yang kedua, pembedahan; yang ketiga, alat bantu dan peralatan morbiditas seperti kursi roda atau alat bantu berjalan; yang terakhir, perawatan untuk gangguan saluran pencernaan dan berkemih. Dan yang terakhir adalah talasemia. Adalah kelainan darah yang diturunkan oleh orang tua. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Kurangnya darah yang dialami penderita talasemia akan menimbulkan keluhan cepat lelah, mudah mengantuk, hingga sesak nafas. Akibatnya, aktivitas penderita talasemia akan terganggu. Pengobatan talasemia. Pengobatan talasemia ditentukan berdasarkan tipe dan tingkat keparahan talasemia. Penderita talasemia minor biasanya akan membutuhkan penanganan khusus, sedangkan penderita talasemia mayor membutuhkan penanganan berupa: yang pertama, transfusi darah berulang; yang kedua, transplantasi sumsum tulang belakang; yang ketiga, operasi pengangkatan limfe; dan yang terakhir, menerapkan pola hidup yang sehat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.